Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Yerso dan aku akan membuat vlog tentang mendeskripsikan tentang suatu tempat, yaitu tempat Kalireco. Ini adalah PH praktek B Indo. Oke, kali ini aku akan mengajak kalian ke Kalireco. Oke. Ini rumahku dan aku akan mengajak kalian ke Kalireco. Keluar. Oke. Lalu kita belok. Setelah itu kita turun. Oke. Sambil berjalan aku akan saat kita jalan ke Kalireco, di sini jalannya itu turun dan udah, tapi kalau saat naik itu terasa sangat berat walaupun tidak membawa apapun. Oke, ini saat turun. Oke, kita sudah sampai di Kalireco. Oke, kita sudah sampai di Kalireco. Nah, sekarang aku sedang berdiri di depan loket pembelian tiket untuk masuk ke Kalireco. Nah, di sini tiketnya per orang itu 5.000. Nah, kita masuk. Kita sudah sampai di Kalireco. Nah, oke, aku akan menjelaskan sesuatu tentang Kalireco. Ya, Kalireco adalah tempat renang yang lumayan rame saat sore-sore seperti ini. Tapi Kalireco buka setiap hari. Nah, ini aku sedang berada di jembatan Kalireco. Oke. Baiklah. Mari kita ke kolamnya dahulu. Oke. Di kolam yang pertama ini kedalamannya tidak terlalu dalam dan tidak terlalu jauh. Lalu terdapat dua patung orang yang memegang guci yang mengeluarkan sebuah air. Lalu ada sebuah patung ikan besar yang mengeluarkan air dari mulutnya. Dan suara ini merupakan pompa air yang memompa air dari bawah. Dan suaranya seperti detak jantung yang seperti tergesa-gesa. Nah, oke, kita pergi ke kolam yang kedua. Oke, sebelum kolam yang kedua, aku juga akan bercerita tentang tempat ini. Nah, tempat ini merupakan tempat untuk beristirahat dan menaruh barang-barang bawaan kita. Di sini ada 3 kursi panjang yang terbuat dari kayu dan ada 4 kursi. Nah, dan kita pergi ke kolam yang kedua. Nah,
Di kolam ini kedalamannya sama dengan kolam yang pertama. Nah, di sini tapi kepanjangannya berbeda. Yang di kolam yang kedua lebih panjang dan di kolam yang pertama lebih pendek. Dan air ini adalah air dari pompa air tadi. Ketika air ini keluar, akan dikeluarkan ke sini. Nah, saat nyentuh, air terasa sangat dingin dan aku hampir kedinginan saat aku memasukkan tanganku ke dalam air. Oke, kita sudah melihat kolam-kolam yang ada di Kalirejo. Tapi itu baru 2. Masih ada 1 lagi untuk anak-anak. Oke. Di sini juga terdapat 3 kamar mandi yang baru saja dibangun sekitar 2 minggu lalu. Oke. Dan di sini juga terdapat warung untuk pegawai yang bekerja sebagai petugas One Day Kalirejo untuk menjual beberapa menu. Nah, untuk menunggu pesanan, orang-orang biasanya duduk di sini. Dan di sini juga terdapat 7 buah kursi. Oke. Di Kalirejo juga terdapat lukisan-lukisan, ukiran-ukiran yang sangat indah dan enak untuk dilihat. Kalau kalian kesini, kalian kasih nilainya ya. Oke. Lalu di sini ada gazebo. Di sini terdapat 5 gazebo. Dan di bawah gazebo terdapat kolam ikan. Dan ikannya berjumlahnya banyak. Lalu di setiap gazebo ada tempat cuci tangan atau wastafel. Airnya di sini terasa hangat dan tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Dan airnya juga kencang. Air yang kencang bagaikan sebuah jarum yang menusuk jariku. Oke. Ini dia gazebonya. Ada 5 gazebo. Oke. Dan di samping gazebo ada kolam renang untuk anak-anak. Oke. Di kolam renang yang kecil ini biasanya dipakai untuk anak-anak balita yang masih belum bisa berenang. Oke. Kita masuk. Nah. Saat aku menginjakkan kakiku dalam air ini, kakiku terasa masuk ke dalam freezer yang tidak begitu dingin. Tapi lama-kelamaan akan terasa sangat dingin. Di sini juga terdapat ada 5 patung ikan yang terletak di pinggir-pinggir kolam. Dan ada 3 ikan yang memancurkan air dari mulutnya. Dan juga terdapat 1 patung lumba-lumba. Lalu setelah kolam renang ini, di sampingnya juga masih ada 3 buah gazebo. Lalu di depan ketiga gazebo terdapat 2 kursi panjang yang
diletakkan di dekat tembok. Lalu di depan kolam renang terdapat 2 kursi panjang. Lalu di atas kursi terdapat tulisan yang bisa dibaca oleh pengunjung. Lalu juga ada tanaman-tanaman untuk menambah hiasan, dan juga ada yang diletakkan di atas. Nah, sekarang kita akan menjelajah ke tempat yang lain. Oke, sekarang aku akan bawa kalian ke Wande Kalireco. Oke, setelah dari sini oke. Nah, sebelum di Wande Kalireco, di sini terdapat sebuah tanaman untuk memperindah. Sini banyak sekali tanaman. Lalu di sini terdapat 5 buah meja, dan di setiap meja terdapat 4 kursi. Lalu ada 2 bangunan yang berwarna kuning digunakan untuk memesan dan membeli minuman. Lalu yang satunya adalah musola. Oke. Sekarang kita ke tempat yang lain. Oh ya, di kolam yang kedua juga terdapat 3 kamar mandi. Lalu di depan kamar mandi ada pagar agar saat orang-orang ke kamar mandi tidak melompat dari pinggiran kolam. Oke. Nah, itu tadi adalah hal-hal yang ada di seluruh Kalireco, dan juga aku akan menunjukkan beberapa hal lagi yang digunakan untuk sebagai hiasan. Oke, di kolam yang pertama, di bagian ikan, juga terdapat tempat untuk patung-patung dan tanaman yang diletakkan di sini. Oke, kita sudah selesai di Kalireco. Oh iya, aku akan memberi kalian sebuah pertanyaan ya tentang Wande Kalireco. Kalian tahu gak sih artinya Wande Kalireco atau kepanjangannya Wande Kalireco? Kalau kalian tahu, kalian jawab di komen. Terus kalau kalian nggak tahu, dengar ini. Wande itu adalah singkatan dari Warung Desa Kalireco. Nah, jadi Wande Kalireco adalah Warung Desa Kalireco. Nah, sebelum itu aku akan menunjukkan penampakan Kalireco dari atas jembatan.
Kalireco dari atas jembatan. Sekarang aku akan mengajak kalian untuk kembali pulang dan akan menceritakan suasana saat kalian dari sini, dari Kalireco kembali ke rumahku. Nah, akan kuceritakan kenapa kok berat banget kalau waktu naik. Oke, kita sudah keluar dari Kalireco. Nah, oke. Oh iya, aku akan menunjukkan sesuatu. Di sini ada 4 patung dan juga ada gambar sayap. Dan di samping sayap terdapat balon yang diikat, dan di sampingnya ada kata-kata "You make me happy". Nah, ini Kalireco dari atas sini. Oke. Nah, oke. Kalau kalian udah pernah ke Kalireco, kalian komen ya. Ini Kalireconya. Oke, sekarang ini aku akan bawa kalian pulang melewati jalan yang sangat melelahkan ini. Oke, ini aku naik dan sangat males. Oke, nah saat aku berjalan naik, badanku terasa sangat berat, walaupun aku tidak membawa apa-apa. Ini disebabkan karena kondisi jalannya yang begitu curam. Nah, saat sudah hampir sampai ke atas, aku terasa lelah di bagian kaki. Nah, sekarang kita tinggal pulang mengikuti jalan yang tadi. Oke. Ini kalau turunnya pasti tidak apa-apa karena jalannya menurun. Tapi saat sudah naik terasa sangat capek dan berat. Itu baru jalan. Belum lagi kalau kalian lari. Pasti capeknya lebih parah. Oke. Kita sudah hampir sampai di rumahku. Kita sudah sampai di rumah. Itu perjalananku di Kalireco. Sekian dari PH Praktek Bahasa Indonesia, yaitu tentang mendeskripsikan tentang sesuatu tempat. Oke, selamat tinggal.